Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sukoharjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Himawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari pemula ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif, sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal hingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sebenarnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribunes di Resi Polda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik. Selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribunes bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu pembelian rekan dan Tribunes bahwa warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribunes, distrik Polda Jateng menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribunes, seluruh tersangka saat ini setelah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribunes, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Saudara. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali.
Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sukoharjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Himawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari komplotan ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif. Sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal hingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribuners, di Resi Polda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di rutan Polda Jatim guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik. Selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribuners bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu pembelian rekan dan Tribuners bahwa warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribuners, Distrik Polda Jatim menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribuners, seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di rutan Polda Jatim guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribuners, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali.
Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya bisa saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sukoharjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Himawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari komplotan ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif. Sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal hingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribuners di Resi Polda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik. Selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribuners bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu penggeledahan rekan dan Tribuners bahwa warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribuners, Distrik Polda Jateng menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribuners, seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribuners, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Saudara. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali.
Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya bisa saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sukoharjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Himawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari pemula ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif. Sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal hingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribuners di Resi Polda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik. Selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribunnews bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu pembelian rekan dan Tribunnews bahwa warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribunnews, Distrik Polda Jateng menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribunnews, seluruh tersangka saat ini setelah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribunnews, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali.
Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik, rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya bisa saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sukoharjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang, bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Himawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari pemula ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif. Sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal sehingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribuners di Resi Polda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik. Selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribuners bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu pembelian rekan dan Tribuners warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribuners, distrik Polda Jateng menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribuners, seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribuners, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Saudara. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali.
Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya bisa saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Simawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sukoharjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Simawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Iwawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari komplotan ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif. Sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal hingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sebenarnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribunes di Residu Polda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik. Selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribunes bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu pembelian rekan dan Tribunes bahwa warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribunes, distrik Polda Jateng menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribunes, seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribunes, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Saudara. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali.
Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya bisa saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sukoharjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Himawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari pemula ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif, sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal hingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribuners, di Resi Polda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jatim guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik, selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribuners bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu penggeledahan rekan dan Tribuners bahwa warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribuners, distrik Polda Jatim menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribuners, seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jatim guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribuners, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Saudara. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali.
Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Soro, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang. Selamat sore, dari studio. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya bisa saya jelaskan Tribuners bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan jaringan internasional di Kabupaten Sidoarjo berawal dari laporan masyarakat, kecurigaan masyarakat atas aktivitas yang berada di salah satu ruko yang terletak di Jalan IR Soekarno di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penipuan dengan berkedok perusahaan. Begitu, rekan. Baik, rekan Anang bisa digambarkan seperti apa penampakan dari ruko tersebut? Pantauan dari Tribun Solo.com pada Minggu 24 Mei 2026 tadi, ruko tersebut kini dalam kondisi tertutup dan pintunya tergembok tanpa ada garis larang polisi atau yang terpasang di area ruko tersebut, dan tidak ada aktivitas seseorang di dalam ruko tersebut, dan kondisi di wilayah ruko tersebut sangat sepi dan berlokasi dekat sekali di tepi jalan raya di Jalan IR Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Baik, rekan Anang, kemudian terkait modus penipuan, seperti apa modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku scammer ini? Oke, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto juga menjelaskan Tribuners bahwa modus sendiri kami bermula dari bernama PT Digi Global Konsultan. Dari perusahaan itu para pelaku melakukan penipuan terorganisir dengan jaringan lintas negara. Himawan menyebut perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional online yang menyasar pada warga asing. Jadi memang sasaran dari pemula ini yakni warga-warga asing, khususnya warga Amerika Serikat. Para pelaku ini, rekan dan Tribuners, melakukan membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial yang fiktif. Sehingga para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call terhadap korban secara langsung agar hubungan emosional kepercayaan korban dan perusahaan tersebut meningkat. Modus ini, kata Himawan, sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikolog korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal hingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Setelah korban percaya, rekan dan Tribuners, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto yang dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai oleh jaringan pelaku ini. Sekian, rekan.
Baik, kemudian apakah benar rekan Anang bahwa terdapat warga negara asing atau WNA yang terlibat dalam kasus ini atau bekerja di lokasi? Betul sekali rekan dan Tribuners, di Resi Berpolda Jatim mengamankan 38 tersangka dalam sekali pengungkapan yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tidak. Baik, kemudian menurut kesaksian dari warga setempat, seperti apa aktivitas atau operasional ruko tersebut dalam sehari-hari, rekan Anang? Baik, selama pantauan Tribun Solo, keterangan dari salah satu warga sekitar yang menjelaskan bahwa sebetulnya aktivitas di ruko tersebut sangat normal, seperti halnya ruko-ruko biasa, cuman dalam ruko tersebut sangat padat dan sibuk sekali karena operasional pukul 08.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan keterangan dari beberapa warga rekan dan Tribunnews bahwa warga ini sempat mencari informasi terkait perusahaan tersebut, dan warga menemukan bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang konsultan trading, sehingga warga tidak menaruh curiga terkait dengan aktivitas penipuan tersebut. Dan waktu penggeledahan rekan dan Tribunnews, bahwa warga juga sempat terkejut adanya penangkapan tersebut karena memang aktivitas tersebut cukup normal. Sekian. Baik, menegaskan kembali rekan Anang, berapa jumlah orang yang diamankan dalam penggerebekan ini? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi rekan dan Tribunnews, distrik Berpolda Jateng menangkap sekitar 38 tersangka yang sudah ditetapkan, yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dan saat ini rekan dan Tribunnews, seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jateng guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui rekan dan Tribunnews, atas perbuatan para tersangka ini dipersangkakan dengan pasal 50 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, pasal 454 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, Saudara. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Sebuah ruko 3 lantai di tepi jalan Insinyur Soekarno, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, diduga menjadi sarang penipuan online atau scammer jaringan internasional. Ruko tersebut digerebek oleh Direktorat Reserse Cyber atau Ditresiber Polda Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Diketahui ruko tersebut beroperasi dari pagi hingga malam. Meski kerap melihat lalu lalang para pekerja, warga tak mengetahui secara pasti aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruko tersebut. Warga hanya mengira ruko itu digunakan sebagai kantor administrasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo, rekan Anang Ma'ruf. Selamat sore, rekan Anang.
Itu selamat sore dari studio. Baik. Baik rekan Anang, bagaimana awal mula terbongkarnya keberadaan sarang penipuan online jaringan internasional ini? Oke, sebelumnya bisa saya jelaskan Tribunas bahwa pada Rabu sekitar tanggal 20 Mei 2025 lalu, Direktur Resiper Polda Jateng Kombes Himawan Susanto Saragih mengatakan saat jumpa pers di Semarang untuk awal mula pembongkaran penipuan Download Tribun